Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Gusti Muzakirin SE, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Hendri Siswanto SPD dan Ibu Syarifah Mulyana SPD, dan juga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'alaikumul khalaq wa khuliqa lil khalifah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah barakah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sallim barik alaihi. Dengan salawat kita berharap syafaatnya dan keberkahan di setiap langkah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah, seseorang khalifah di muka bumi. Ayat di atas menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai khalifah, kita bukan hanya menikmati, tetapi juga bertugas mengelola, memakmurkan, dan melindungi kelestarian alam ini. Pembangunan yang kita bangun seharusnya tidak merusak bumi, akan tetapi menopang kehidupan bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Namun apa yang sering terjadi? Manusia seringkali terlena oleh nafsu keserakahan, mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebih-lebihan. Pohon-pohon ditebang tanpa perhitungan dan penggunaan energi yang sangat boros, yang mana semuanya itu hanya akan membawa kerusakan pada alam semesta ini. Allah mengingatkan kita di dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Daharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, yang artinya telah tampak kerusakan di muka bumi, baik di darat maupun di laut, disebabkan oleh keserakahan tangan manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pembangunan kehidupan berkelanjutan? Tentu ada 3 cara. Yang pertama adalah bertanggung jawab mengelola sumber daya. Islam mengajarkan kita untuk tidak boros dan menghemat penggunaan energi, makanan, air, dan sebagainya. Pembangunan yang kita kejar haruslah pembangunan yang melindungi, bukan merusaknya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Sebagaimana makalah berbunyi, an-nadhafatu minal iman. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga lingkungan, mulai dari kebersihan lingkungan hingga lingkungan yang lebih luas, adalah cerminan dari keimanan kita. Yang ketiga, memakmurkan alam, bukan merusaknya. Menanam pohon, menjaga keindahan alam, dan melarang perburuan liar adalah bagian dari ajaran Islam yang selaras dengan konsep pembangunan kehidupan berkelanjutan. Setiap upaya yang kita lakukan untuk menghidupkan tanah tandus akan dicatat sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang pembangunan mental, spiritual, dan etika. Pembangunan yang kita kejar haruslah pembangunan yang menyelamatkan bumi, bukan merusaknya. Karena sejatinya alam semesta ini adalah amanah yang dititipkan kepada kita, yang mana akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh Bapak Hendri Siswanto SPD dan Ibu Syarifah Mulyana SPD.
Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mampu mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. Sekian, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.